Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafir Rusdiatna. Saya dari program studi bimbingan konseling Universitas Riau Kepulauan. Nah, selanjutnya saya di sini memaparkan poin-poin yang akan saya jelaskan, yaitu perkembangan kognitif, emosi, dan sosial pada fase middle and late childhood. Nah, yang pertama yaitu perkembangan kognitif. Pada masa ini, anak-anak memasuki tahap operasional konkret, yaitu yang nyata. Mereka dapat menggunakan berbagai operasi mental seperti penalaran, pemecahan masalah dengan konkret, karena pada masa ini mereka tidak egosentris daripada masa sebelumnya. Maksudnya pada masa ini mereka tidak memikirkan tentang perasaannya aja gitu. Mereka memerlukan bantuan orang tua untuk mencerna informasi yang masuk, dalam arti semakin konkret informasi itu, maka semakin mudah dimengerti oleh mereka. Selanjutnya, di sini ada ciri-ciri perkembangan kognitif. Yang pertama yaitu anak mulai meninggalkan sifat egosentrisnya. Mereka tidak memikirkan keegoisan mereka sendiri, pendapat mereka sendiri. Jadi mereka tuh memerlukan pendapat orang lain juga, dan memecahkan masalahnya secara konkret, yaitu secara nyata. Dan yang ketiga, mulai mengerti tentang suatu hubungan, mengetahui ukuran, mengerti mana kanan dan kiri. Dan yang terakhir itu anak dapat membuat alasan mengerti suatu hal, tapi mereka tidak dapat berpikir mengenai masalah kedepannya seperti apa. Selanjutnya yaitu emosi. Nah, pada masa ini anak-anak itu mulai mengerti ungkapan emosi yang baik seperti apa, ungkapan yang buruknya seperti apa, yang bisa diterima oleh temannya. Dan pada masa ini juga tingkat emosinya itu meninggi terjadi pada anak-anak. Misalnya saat mereka sakit, pasti mereka itu mudah marah. Dan misalnya anak ini baru pindah ke tempat yang baru, pasti mereka itu sulit juga untuk menyesuaikan, dan bisa jadi mereka menyusahkan teman-teman yang lain. Dengan mengekang ungkapan emosi eksternal pada anak menjadi gelisah, tegang, dan mudah tersinggung oleh masalah yang kecil sekalipun, dan karena keadaan emosi yang tidak tersalurkan dan tidak menyenangkan bagi anak, seringkali anak dengan coba-coba merendahkan keadaan ini dengan sibuk bermain, mereka tertawa terbahak-bahak, atau mungkin dengan menangis. Beberapa anak yang mempunyai teman akrab sebelum masa kanak-kanaknya berakhir, mereka mengerti bahwa membicarakan berbagai situasi yang menimbulkan emosi tidak menyenangkan seperti kecewa, sedih akan sangat membantu bagi mereka. Jadi anak-anak ini mungkin curhat kepada temannya seperti itu. Selanjutnya yaitu sosial. Pada masa ini sering disebut sebagai usia kelompok karena ditandai dengan adanya minat terhadap aktivitas teman-teman dan meningkatkan keinginan yang kuat untuk diterima sebagai anggota suatu kelompok, dan mereka tidak puas jika tidak bermain bersama teman-teman. Dalam tahap ini juga ada yang namanya geng anak. Banyak orang beranggapan negatif tentang yang namanya geng. Tetapi geng anak ini berbeda dengan yang namanya geng remaja, yang identik dengan keanarkisan. Perbedaan utama dari kebudayaan yang paling menonjol adalah bahwa geng anak ini merupakan kelompok sosial yang dibentuk oleh anak-anak itu sendiri, bukan dibentuk oleh orang dewasa. Tujuan utama bagi mereka sebagai anak-anak adalah memperoleh kesenangan, bukan mengacau atau merusak, dan mereka merupakan suatu pelaku sosialisasi yang penting pada akhir masa anak-anak. Jadi suatu kelompok bagi anak-anak pada masa usia akhirnya itu sangat penting bagi mereka. Nah, di sini juga ada manfaatnya loh bagi mereka dari geng anak atau kelompok anak. Nah, yang pertama itu belajar menyesuaikan diri dengan standar kelompok, belajar bermain dan olahraga, belajar bersikap positif, belajar menerima dan melaksanakan tanggung jawab, belajar bersaing secara sehat, belajar bekerja sama, belajar berlaku sosial dengan orang lain selain keluarga, dan yang terakhir itu belajar mandiri dan tidak bergantung pada orang tua.
Selanjutnya ada ciri-ciri masa akhir kanak-kanak. Yang pertama terhadap keluarga. Di sini mereka memiliki 3 tahapan usia. Yang pertama usia yang menyulitkan. Nah, di sini pada masa ini anak-anak tidak mau lagi menuruti perintah orang tuanya. Mereka itu lebih memperdulikan atau mendengarkan perintah kayak masukan dari teman-temannya dibandingkan orang tuanya. Dan yang kedua yaitu usia tidak rapi. Di sini anak-anak cenderung ceroboh atau tidak memperdulikan penampilan dengan seperti contohnya dengan keadaan kamar yang berantakan. Mereka tidak peduli akan hal itu seperti itu. Selanjutnya usia bertengkar. Nah, pada di sini dimana jika ada suatu keluarga terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan yang usianya tidak jauh lebih beda, akan terjadi ejek-ejekan antara keduanya, maka pertengkaran keduanya akan terjadi seperti itu. Selanjutnya ciri-ciri di sekolah. Yang pertama usia sekolah dasar, di mana pada usia ini anak-anak mendapatkan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan tertentu yang dianggap penting untuk keberhasilan penyesuaian diri saat dewasa nanti. Dan yang kedua yaitu periode kritis. Nah, di mana pada masa ini anak membentuk kebiasaan untuk mencapai sukses yang akan dibawanya hingga mereka dewasa nanti. Nah, selanjutnya ciri-ciri masa akhir anak menurut ahli psikologis. Di sini ada 4 bagian usia. Yang pertama yaitu usia berkelompok. Di sini maksudnya suatu masa di mana anak-anak tertuju pada perhatian utamanya itu kepada teman-teman sebayanya gitu. Jadi mereka itu kayak ingin diterima oleh teman-teman sebayanya. Selanjutnya usia penyesuaian diri. Di sini anak ingin menyesuaikan dengan standar yang disetujui kelompoknya dalam hal penampilan, berbicara, dan perilaku. Selanjutnya usia kreatif. Pada masa ini di mana anak ditentukan apakah anak-anak akan menjadi konformis atau pencipta karya baru. Selanjutnya yang terakhir yaitu usia bermain. Bermain di sini bukan karena anak-anak mendapat waktu yang lebih banyak untuk bermain, melainkan karena luasnya minat dan kegiatan bermain mereka. Hanya itu penjelasan yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Jika banyak kesalahan dan teman-teman kurang mengerti, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teman-teman jangan lupa like, subscribe, and share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.